Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah kita ketemu lagi di pagi yang cerah, agak mendung dikit ya. Oke, kita akan membahas LKPD Bioteknologi 3 dan 4. Mudah-mudahan ini pertemuan bioteknologi yang terakhir ya. Oke, jadi setelah ini kita tinggal bahas soal karena sebentar lagi bulan depan kalian sudah untuk ujian sekolah. Gitu ya. Oke, keputusannya apa aja nanti mungkin menunggu dari Pak Andri selaku kurikulum. Kita mulai hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau tidak memungkinkan, anak kebetulan ibu harus ke Batu Jajar ngantar anak ibu ya. Jadi kalau tidak memungkinkan, mungkin kita kuisisnya Senin depan. Ya, Senin depan kita kuisis bioteknologi sembari dengan membahas soal ujian sekolah. Oke? Sip. Ya. Kita mulai langsung ya dengan menonton videonya. Kita masuk ke bioteknologi modern ya. Yang selanjutnya yaitu tentang kultur jaringan tumbuhan dan cloning ya kalau nggak salah. Kenapa jadi gelap? Ya. Ya hilang. Oh, bentar. Bentar masih loading. Oke, kita ngomongin tentang ya kultur jaringan tumbuhan. Masih loading. Ketika renyahnya singkong, ketemu nikmatnya balado, jadi kerasa Indonesianya. Ketika tempe gurih, dibalut kuah cabai rawit, jadi kerasa Indonesianya. Bentar. Tampilan. Oke, udah ada suaranya? Ada, Bu. Oke, ada. Oke. Ada, Bu. Ya, silakan. Kali ini kita masih membahas bab bioteknologi kelas 12, yaitu pada materi bioteknologi modern, kultur jaringan tumbuhan. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah kultur jaringan tumbuhan. Apa itu kultur jaringan tumbuhan? Kultur jaringan tumbuhan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif tidak kawin, buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi atau regenerasi sangat tinggi pada tumbuhan. Nah, bila kalian pernah melihat ada botol yang di dalamnya ada tanaman, itu adalah produk dari kultur jaringan tumbuhan. Sel tumbuhan mempunyai organel plasmodesmata yang terdapat pada dinding sel yang berfungsi untuk totipotensi, artinya mempunyai daya regenerasi sangat tinggi. Prinsip kultur jaringan adalah menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik, suci hama dan penyakit. Sifat individu baru yang dihasilkan sama persis dengan sifat induknya. Nah, bagian tumbuhan yang ditumbuhkan atau dikulturkan dalam media kultur disebut eksplan. Media yang biasa digunakan dalam kultur jaringan tumbuhan adalah media agar-agar yang diberi tambahan unsur hara dan vitamin serta hormon pertumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tahap-tahap kultur jaringan pada tumbuhan. Yang pertama adalah sterilisasi eksplan dengan alkohol 70% atau dilalui di atas api. Yang kedua, penanaman eksplan pada media kultur agar yang telah dibuat.
tahap kultur jaringan tumbuhan yang ketiga adalah meletakkan botol yang berisi eksplan dalam ruangan yang suhu dan penyinaran terkontrol sehingga terbentuk kalus atau perbanyakan sel. Yang keempat adalah subkultur dilakukan beberapa kali sampai kalus tumbuh menjadi plantlet atau tanaman kecil. Yang kelima, plantlet dikeluarkan dari botol dan akarnya dibersihkan dengan air bersih dan mengalir, kemudian ditiriskan. Yang keenam, plantlet ditanam ke dalam ke dalam pot-pot kecil yang diletakkan di tempat yang teduh, tidak langsung terkena sinar matahari. Dan tahap kultur jaringan yang ketujuh adalah apabila plantlet sudah tumbuh kuat, tanaman bisa dipindahkan ke media tanah atau lahan pertanian yang terkena sinar matahari. Nah, ini adalah gambar dari proses kultur jaringan tumbuhan, di mana eksplan adalah bagian dari tubuh tumbuhan, dipotong-potong kemudian disterilkan dengan alkohol 70% atau dilalui di atas api, kemudian ditaruh di media agar-agar yang sudah dicampur dengan hormon tumbuh atau nutrisi tubuh, kemudian akan menjadi kalus atau perbanyakan sel menjadi plantlet dan kemudian dibuka dari botolnya. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang keunggulan-keunggulan teknik kultur jaringan. Keunggulan yang pertama adalah tidak memerlukan lahan luas untuk memproduksi banyak bibit tanaman. Keunggulan teknik kultur jaringan tumbuhan yang kedua adalah menghasilkan bibit tanaman yang sifatnya identik dengan sifat induknya. Keunggulan teknik kultur jaringan yang ketiga adalah menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Nah, demikian tadi materi tentang kultur jaringan tumbuhan. Selanjutnya kita akan membicarakan bioteknologi modern, yaitu cloning. Bentar ya, kita ke cloning. Jadi teman-teman bisa ngedapetin barang ini di 1688 dengan harga segini. Dan teman-teman juga bisa yang siap dilahirkan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Tuyuningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12 bioteknologi pada materi bioteknologi modern, cloning dan bayi tabung. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah cloning. Kalian tahu nggak apa itu cloning? Cloning atau transplantasi atau pencangkokan nukleus atau inti sel digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetis sama persis dengan induknya. Cloning dengan cara memasukkan inti sel atau nukleus sel tubuh donor ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Sel telur atau ovum tersebut diberi kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Jadi sel telurnya di dalamnya ada nukleus inti sel dari sel tubuh donor.
ketika klon embrio telah mencapai tahap yang sesuai, embrio dimasukkan ke rahim hewan betina lainnya yang sejenis. Hewan tersebut akan mengandung embrio yang ditanamkan dan akan melahirkan anak hasil cloning. Nah, kalau kalian melihat gambar di sini contohnya adalah domba Dolly. Sel tubuhnya diambil dari sel tubuh donor domba Dolly, diambil intinya, kemudian sel telur dihilangkan intinya, kemudian inti dari sel tubuh tadi dimasukkan ke dalam sel ovum. Setelah itu diberi kejutan listrik akan menghasilkan embrio, dan embrio ini ditanamkan di rahim pada betina sehingga betina tersebut dapat mengandung dan melahirkan domba Dolly hasil cloning. Nah, selanjutnya kita akan membahas teknik bayi tabung. Teknik bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Nah, pembuahan pada bayi tabung terjadi di luar tubuh induk betina atau yang kita sebut dengan fertilisasi in vitro. Sel telur atau ovum yang telah dibuahi akan membentuk embrio. Selanjutnya, embrio ditanamkan atau diimplantasi pada rahim seorang wanita yang diambil sel telurnya. Kemudian, embrio tersebut tumbuh menjadi anak yang siap dilahirkan. Nah, kita bisa lihat bahwa fertilisasinya terjadi di luar ya. Jadi sel ovum diambil, kemudian disatukan dengan sel sperma di luar, akan membentuk embrio. Kemudian embrio itu ditanamkan atau diimplantasi di rahim. Selanjutnya wanita tersebut hamil dan melahirkan anak hasil dari bayi tabung. Dan biasanya untuk penempelan embrio lebih dari satu supaya kita bisa melihat keberhasilannya. Nah, demikian tadi materi tentang cloning dan bayi tabung. Selanjutnya kita akan membicarakan bioteknologi modern lainnya, yaitu hibridoma dan Oke, ya. Kita sudah melihat dua video, kita langsung bahas LKPD bioteknologi 3 ya. Oke, saya share dulu. Ya, sudah terlihat di layar? Sudah. Oke, ya, pasti ada ininya ya. Oke, bentar. Oke, pertemuan ketiga ini kita membicarakan tentang bioteknologi modern ya, yang tentunya kalian hanya menghayal aja karena belum bisa melaksanakan ya. Yang kita bahas tadi pertama adalah tentang apa? Kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan. Ya, kultur jaringan tumbuhan. Pernah nggak kalian lihat botol yang di dalamnya ada tanaman yang kecil-kecil imut gitu ada? Pernah? Pernah? Ya, barusan juga lihat ya di video ya, walaupun kurang begitu jelas. Nah, itu adalah teknik kultur jaringan tumbuhan. Oke. Kenapa jadi kultur jaringan tumbuhan ini adalah spesifikasi untuk jaringan tumbuhan karena sel tumbuhan itu beda dengan sel hewan dan manusia. Jadi sel tumbuhan itu dia punya apa? Waktu kelas 11 beda dengan sel hewan? Punya apa, sayang? Yang di pinggir punya din? Iya, sebelum punya totipotensi dia punya bagian sel yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Ya, dia mempunyai dinding sel. Jadi ibaratnya sel tumbuhan itu punya tembok ya, di mana tembok itu punya jendela dengan pintu. Nah, jendela dan pintu itu namanya noktah.
ya. Jendela dan pintu itu namanya nokta, ya. Bentar, nah, makanya dengan adanya nokta atau jendela ini, maka sel tumbuhan, ya, saya tulis di sini ya, sel tumbuhan mempunyai dinding sel, ya, maka dia punya jendelanya tadi namanya nokta. Nah, noktahnya ini, ya, pada nokta itu dia punya semacam plasmodesmata. Jadi plasmodesmata ini adalah hubungan atau cairan yang menghubungkan antara sel satu dengan sel yang lain. Ya, nah karena ada plasmodesmata, maka sel tumbuhan mempunyai sifat Sel tumbuhan bersifat totipotensi, ya kan? Ini adalah artinya apa? Dia mempunyai daya regenerasi sangat tinggi. Jadi yang dimaksud dengan totipotensi, jadi sel tumbuhan kalau kita taruh di media agar-agar yang sudah dikasih nutrisi, maka dia akan menjadi tanaman yang utuh. Nah, itu hebatnya di dalam botol. Ya, tapi kalau hewan sama manusia enggak gitu ya. Bahaya juga kalau manusia bisa misalnya sel ovumnya dimasukkan ke dalam botol kemudian jadi bayi gitu. Ya. Nanti lahirnya kamu anaknya siapa? Anaknya botol gitu kan. Ya, jelas ya. Jadi ini hanya diperuntukkan untuk sel tumbuhan. Nanti sel hewan sama sel manusia ada lagi cara yang untuk memperbanyak secara vegetatif itu dengan cara cloning. Nanti habis ini kita bicarakan cloning. Ya, oke. Nah, jadi yang ditanya sebenarnya di nomor 1 bukan ini kan. Yang ditanya adalah apa kelebihan dan kelemahan teknik kultur jaringan? Apa? Tadi udah ada ya di video ya. Coba ada ya Meli, kelebihannya ya, kelebihannya yang pertama tidak memerlukan lahan luas. Oke, tidak memerlukan lahan luas. Iya, oke. Karena kebayang nggak? Jadi yang kita tanam atau yang kita eksplan atau kita kulturkan itu adalah satu sel tumbuhan juga bisa. Jadi kalau kalian misalnya ingin mengkulturkan, saya ingin mengkulturkan pasti tanaman yang punya nilai ekonomis tinggi ya. Oke, seperti tembakau misalnya. Nah, daun tembakau yang bagus kualitasnya, kalian ambil satu lembar, itu kamu potong-potong menjadi setengah senti kali setengah senti atau mungkin lebih kecil lagi, ya. Kemudian ditaruh di media agar-agar tadi, ya. Tentunya dengan teknik yang sangat steril ya, di lab ya, harus di lab ini ya, harus di lab. Makanya memang membutuhkan biaya yang sangat mahal dan harus yang melakukan adalah ahli gitu kan. Nah, itu dari satu daun itu kita bisa menghasilkan berpuluh-puluh atau beratus-ratus tanaman. Jadi potongan satu daun yang kecil itu kalau kita biarkan di media agar-agar tadi kultur jaringan, maka beberapa bulan kemudian sekitar 6 bulan mungkin nanti akan menjadi satu tanaman yang utuh di dalam botol. Gitu. Keren banget ya kan? Jadi kita tidak memerlukan lahan luas kan, tapi kita membutuhkan lab yang mempunyai alat-alat yang canggih. Nah, itu masalahnya gitu. Ya, oke. Tidak memerlukan lahan luas, terus yang kedua apa? Menghasilkan bibit tanaman yang identik dengan ya, induknya. Menghasilkan bibit tanaman yang sifatnya identik. Yang sifatnya identik dengan sifat induknya. Ya, dengan sifat induknya. Kenapa seperti ini? Karena ini adalah perkembangbiakan vegetatif atau generatif. Kawin atau enggak kawin? Kawin atau enggak kawin? Ya, ini kawin apa enggak kawin? Kita cuma naruh potongan tubuh gitu loh. Kawin enggak? Enggak kan? Iya, jadi kalau vegetatif pasti sifatnya sama persis dengan induknya. Nah, ini kelebihannya. Jadi kalau kita ngawinkan tumbuhan, ya misalnya ini ada tanaman yang dengan sifat A, terus yang satunya dengan sifat B. Kalau kita kawinkan, kita seperti mempertaruhkan ini sifat anaknya kayak apa ya gitu. Ya kan? Nah, kalau ini kan enggak. Kita nyari tanaman yang kualitasnya tinggi, terus kita kulturkan di media agar-agar tadi, ya sama persis dengan induknya. Gitu ya. Jadi menyenangkan gitu kan. Ya, sudah tahu gitu hasilnya apa gitu. Terus ada lagi nggak kelebihan yang lainnya? Udah? Kelebihannya?
Menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak. Oh ya, menghasilkan tadi ya, cuma satu daun aja bisa menghasilkan banyak ya, menghasilkan bibit tanaman dengan dalam jumlah banyak. Ya, dalam jumlah banyak ya, dan sifatnya seragam semua ya. Seragam semua tadi yang sudah dibicarakan di nomor 2. Jadi ini adalah kelebihan kultur jaringan tumbuhan. Tanpa kita mau deg-degan ini hasil anaknya apa ya gitu, enggak. Kita sudah tahu bahwa ini pasti persis dengan induknya. Ada lagi nggak, Mel? Udah, oke. Berarti terus kekurangannya, kalau tadi kelebihannya, kelemahannya apa? Kelemahan memerlukan biaya yang mahal. Iya, betul. Karena kita butuh lab ya, gitu. Membutuhkan biaya yang sangat mahal. Oke. Kalau pengen tahu untuk melakukan pemotongan organ tumbuhan tadi, kemudian kita masukkan ke dalam botol agar-agar itu kita perlu alat yang namanya laminar airflow ya, yang itu pH-nya sudah diukur, kemudian arah arusnya juga satu. Jadi setiap benda atau tangan kita pun kita harus menggunakan sarung tangan dan disemprot dengan alkohol 70%. Jadi semua alat harus disemprot dengan alkohol 70% supaya tidak terhindar dari kuman. Termasuk mulut kita nggak boleh banyak ngomong dan kita harus pakai masker. Jelas ya, karena kalau kita ngomong nanti bakteri-bakteri yang ada di mulut kita kena. Nah, nanti gagal hasilnya. Gitu ya. Jadi alat itu sekitar harganya itu puluhan sampai ratusan juta untuk satu alat saja. Gitu ya. Ya, belum media. Bu, media agar-agarnya apa sih? Media agar-agarnya sudah ada kemasannya. Jadi kita bikin agar-agarnya kayak bikin agar-agar biasa. Dan agar-agar yang dipakai itu agar-agar jenis swallow gitu loh. Bukan swallow sandal ya, bukan ya. Jadi kenapa dia tidak memakai Nutrijel? Ya, nah, kalau pakai Nutrijel nanti susah nanti akarnya ya. Jadi pakai agar-agar biasa, kayak kita bikin agar-agar biasa, cuman kita campur bukan gula. Kalau gula kita ngundang bakteri gitu ya. Tapi kita campur dengan nutrisi yang memang dibutuhkan oleh tumbuhan, itu sudah satu paket. Gitu ya. Jadi semua harus dalam kondisi steril. Ya, apakah Ibu pernah melakukan? Pernah gitu. Jadi kalau kalian yang penasaran dengan seperti ini, kuliahnya di biologi umum ya. Bukan pendidikan biologi, tetapi biologi umum karena ada praktikumnya. Tapi mungkin di pendidikan juga udah ada ya, di UPI mungkin juga ada gitu. Cuman kalau di murni itu kita tidak membicarakan tentang pendidikannya, tetapi kita membicarakan tentang penelitiannya gitu. Kalau biologi murni di UPI juga ada biologi murni gitu. Kalau pendidikan biologi nggak tahu nih, kemungkinan dilakukan tapi hanya untuk pengetahuan ke siswa nantinya, gitu ya. Apakah Ibu berhasil? Enggak berhasil. Kenapa? Karena waktu melakukan praktikum itu lagi gosip gitu ya. Jadi ngobrol sama teman, ternyata setelah seminggu ya. Jadi seminggu itu si daun yang warnanya hijau itu dalam waktu seminggu itu berubah menjadi warna bening. Keren banget ya. Jadi daun yang warnanya hijau yang kita tempelkan di agar-agar itu dalam waktu seminggu dia berubah menjadi warna bening. Nah, namanya itu kalus. Kalus. Iya, kalus. Jadi kalau yang bagian tubuh tumbuhan yang dikulturkan itu namanya explant. Ya, jadi explantnya ditanamkan. Jadi terserah, Ibu saya mau ngambil batang boleh. Ya, mau ngambil misalnya satu sel aja boleh. Itu namanya explant. Nah, waktu itu Ibu melakukan daun ya, potongan daun. Nah, daun yang explant daun itu ditaruh di agar-agar. Dalam waktu 1 minggu, daun yang warnanya hijau itu berubah menjadi bening. Dan dia seperti seperti kayak bulat-bulat gitu ya. Kayak apa sih? Kayak perbanyakan sel gitu loh. Warnanya bening, putih bening, itu namanya kalus. Nah, setelah dalam waktu 1 bulan, kalus itu berubah menjadi akar, batang, daun, lengkap. Keren nggak? Ya, jadi kalus yang tadinya tidak berbentuk itu dan warnanya putih bening itu berubah menjadi tanaman yang utuh. Ada daunnya, ada batangnya, dan ada akarnya. Ya, keren kan? Nah, itu dalam waktu sebulan, kemudian ditunggu sebulan, 2 bulan gitu. Dan itu jangan salah, itu ditaruh di ruangan yang khusus ya. Jadi sinarnya itu dapat dari sinar lampu ya, sinar lampu, kemudian
suhunya harus pakai AC, kemudian suhunya, pH-nya juga diatur. Dan tidak sembarangan orang bisa masuk. Dan kalau masuk situ harus pakai pakaian lengkap, jasnya lengkap. Ya, kemudian pakai masker. Pokoknya lengkap, lengkap masuk ke ruangan situ, nggak boleh rame-rame. Dan kalau misalnya kalos itu kan berwarnanya putih bening ya. Kalau semisalnya ternyata berubah warna atau ada lendirnya atau berubah warna menjadi putih hitam, maka itu sudah ada jamur dan bakterinya. Berarti dinyatakan gagal. Kalau gagal gimana ya? Dibuang itu botolnya, kemudian mengulang kembali gitu ya. Kebetulan kelompok ibu gagal. Ya, kenapa? Karena itu tadi gitu ya, banyak ngobrol gitu ya, walaupun udah pakai masker tapi ternyata bisa nembus itu bakteri kayaknya gitu ya. Nah, jadi membutuhkan biaya yang sangat mahal. Kemudian kelemahan yang kedua apa? Ada? Tidak ada keragaman genetik. Ya, tidak ada keragaman genetik ya. Jangan berharap bahwa hasil dari kultur jaringan itu macam-macam. Gitu ya. Kalaupun terjadi mutasi itu disengaja. Kita mau bikin mutasi bisa disengaja gitu. Gitu ya, dengan kemarin kan kita belajar dengan transgenik gitu ya, penyisipan gen. Nah, itu bisa, tapi hasil dari KJT pasti seragam gitu. Seragam. Ya, oke. Terus ada lagi nggak? Dapat menghasilkan varietas. Apanya? Kenapa? Apa, Tidak Meli? dapat menghasilkan varietas baru. Oh ya, tidak ada keragaman genetik sama berarti varietas baru ya. Tidak menghasilkan Ya, tidak ya, tidak menghasilkan varietas baru. Varietas baru ya, artinya kita tidak mungkin menghasilkan bibit yang unik daripada orang tuanya gitu ya, induknya gitu ya. Udah ya? Udah. Oke, boleh diulang, saya panjangin dulu ya. Oke, boleh diulang sama Meli. Ya, ini sebenarnya yang atas nggak usah, nggak apa-apa ya. Kalau mau ditulis boleh, tapi kalau jawaban LKPD dimulai dari kelebihan KJT. Silakan Meli. Kelebihannya yang pertama tidak memerlukan lahan luas, yang kedua menghasilkan bibit tanaman yang sifatnya identik dengan sifat induknya, dan yang ketiga menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat. Oh ya, Kemudian dalam waktu singkat ya. Kemudian kelemahannya yang pertama memerlukan biaya yang sangat mahal, yang kedua tidak ada keragaman genetik pada tanaman, dan yang ketiga adalah tidak dapat menghasilkan varietas baru. Oke, sip, thank you Meli ya. Mau di screenshot atau mau dicatat silakan. Ya, nomor 2 Lauza ya, karena di sini yang terlihat Meli, Lauza, Siva. Ya, Lauza. Nomor 2, nomor 1 sudah semua? Ya, sudah semua nomor 1? Sudah. Oke, sudah ya, boleh saya post ya. Oke. Ya. Sudah, kita ke nomor 2. Menurut pendapat kalian, apakah manusia dapat dikloning? Nah, gimana Lauza? Ada yang tadi kalau dilihat dari video, cloning itu apa? Pencangkokan inti sel. Cloning adalah ya, pencangkokan inti sel. Pencangkokan inti sel, terus yang digunakan untuk menghasilkan individu yang setara genetik dengan induknya. Oke, dengan induknya. Oke. Dari kata-kata ini ngerti nggak? Kalau dicontohkan itu tadi domba doli ya. Domba doli itu adalah hasil domba cloning ya kan? Nah, itu gimana tadi prosesnya? Lauza ngerti nggak? Ya. Gimana Lauza? Jadi dengan cara memasukkan inti sel donor ke sel telur yang telah dihilangkan selnya. Kemudian sel telur tersebut itu diberikan kejutan listrik
atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Nah, ketika klon embrio telah mencapai tahap yang sesuai, embrio dimasukkan ke rahim betina lainnya yang sejenis, sehingga betina tersebut mengandung dan dapat melahirkan. Jadi mungkin nggak kalau dilakukan oleh ke manusia, Lauza? Kalau menurut Lauza mah Ibu, nggak mungkin. Nggak mungkin, kenapa? Kan kita selnya sama. Ya, soalnya kan banyak kekurangan, banyak masalah gitu, jadinya itu bermasalah bagi kesehatan manusia jika dilakukan pada manusia, dan juga kalau misalnya dilihat dari praktikumnya gitu ya, prosesnya itu tidak etis gitu. Jadi enggak ada rasa kemanusiaan. Ya, makanya dilarang ya cloning ya. Jadi nanti kalau Lauza jawab seperti itu boleh ya. Boleh ya. Tapi kalau yang jawab, kalau misalnya secara teknikal pembuatannya mungkin tidak. Tidak usah berbicara, ya, tidak usah berbicara tentang takdir, izin dari Allah, tidak usah bicara tentang kemanusiaan. Tapi kalau menurut teknik, secara teknik ilmiahnya mungkin tidak. Mungkin. Oke, berarti ditulis ya. Secara teknik ya, secara teknik mungkin dapat bukan mungkin ya. Secara teknik cloning dapat ya dilakukan pada manusia. Oke, caranya bisa diimajinasikan nggak sama Lauza atau yang lainnya boleh? Caranya misalnya gini, misal saya ingin mempunyai anak seperti Lauza, ya, saya maunya Lauza, bukan yang lain. Anak itu kan pasti setengah sifat dari saya dan setengah sifat dari suami saya, ya kan? Ya. Tapi saya pengennya Lauza yang jadi anak saya. Tapi bukan Lauzanya, saya mau bikin Lauza lagi gitu. Ya kan? Maka kita perlu cloning gitu kan. Nah, caranya adalah caranya itu adalah sel ovum saya kan? Ya, sel ovum diambil apa? Diambil intinya. Sel ovum saya itu kita ambil intinya. Kenapa? Karena inti dari sel ovum saya pasti ada setengah sifat saya. Padahal saya nggak mau ada sifat saya. Betul. Ya, berarti sel ovum diambil intinya. Oke, jadi sel ovumnya kosong. Oke, kosong. Kemudian saya mau anak Lauza ya kan, seperti Lauza. Maka kita ambil sel apa di Lauza? Sel tubuh sel tubuh donor ya, donor ya, donor yang diinginkan ya sel tubuh manusia kok manusia ya. Kita pakai nama, jangan pakai nama, pakai apa nih enaknya gimana? Sel tubuh manusia aja ya, manusia yang diinginkan ya, diinginkan sifatnya ya, diinginkan sifatnya. Oke, berarti contohnya tadi Lauza. Kita ngambil sel tubuhnya Lauza. Bagaimana cara ngambilnya? Gampang. Ambil aja dagingnya Lauza, dapat jutaan sel. Cukil aja pipinya. Oh, kejem banget ya. Ya, jangan mengambil sel rambut ya, karena sel rambut banyak yang mati gitu ya. Jadi sel tubuh bebas. Kamu bebas mau ngambil sel apa? Yang jelas kita hanya mengambil satu sel tubuh. Bayangin. Kalau kita nyukil sedikit aja nih daging, itu kita dapat jutaan. Ya, jadi kita hanya mengambil satu sel tubuh. Sel tubuh ya, harus sel tubuh yang manusia yang diinginkan sifatnya ya. Kemudian kita ambil ya, kemudian kita ambil inti selnya yang pastinya inti sel tubuh berapa N? N atau 2N? 2N kan? Ya, semuanya 46 kromosom, tapi 2N kan? Artinya apa? Sel tubuh Lauza, walaupun kita ambil di pipi, di telinga, mau dimanapun, yang jelas sel tubuh ya, bukan sel ovumnya Lauza ya. Sel tubuhnya Lauza berarti semua sifat Lauza, baik yang tampak maupun yang tidak tampak sudah ada. Jelas.
Jadi walaupun kita ambil dimanapun, itu yang jelas harus sel tubuh, bukan sel gamet, bukan sel ovum. Jelas ya? Oke. Jadi kalau misalnya saya ingin punya anak tadi siapa? Cowok yang di sini siapa? Ini Budi ya? Budi ya? B. Darmawan tuh siapa? Budi bukan? Budi. Oke. Saya pengen punya anak Budi, maka saya ambil sel tubuhnya Budi, bukan sel spermanya Budi, tapi sel tubuhnya Budi. Saya pengen punya anak Lauza, maka saya ambil sel tubuhnya Lauza. Jelas? Nah, tapi yang diambil hanya inti selnya, maka inti selnya ada 2N. Kemudian, inti sel tubuh yang, kemudian inti sel tubuh tadi yang 2N, ya kan, disuntikan ke dalam sel ovum yang tadi sudah dihilangkan inti selnya. Jelas? Maka ya sel ovum mempunyai inti yang berapa N? 2N. Oke, ya jadi 2N jelas. Nah, kalau sudah 2N walaupun dia sel ovum, maka ini sudah jadi embrio, jelas? Jadi nggak butuh sperma, cloning nggak butuh sperma, ngeri banget. Nah di situ ngerinya itu loh Lauza. Jelas ya? Ya, jadi cloning itu nggak butuh sperma. Nah, kalau sel ovum sudah mempunyai inti 2N, ya, maka ini akan menjadi zigot karena dia 2N. Kemudian ya berubah menjadi apa kemarin waktu embriogenesis, masih ingat nggak? Berubah menjadi morula, kemudian blastula, ya, dan gastrula. Ya, ya. Kalau sudah sampai tahapan ini, kemudian apa? Ditempel di rahim wanita. Kemudian kalau sudah seperti ini, maka ditempel di rahim saya hamil 9 bulan 10 hari melahirkan, keluarlah bayi Lauza. Jadi Lauza waktu bayi. Sifatnya sama. Ya, sifatnya sama, semuanya Lauza, dari mukanya juga mirip, bukan Lauza yang sekarang ya, Lauza bayi ya, bayi Lauza gitu. Kalau tadi yang saya masukkan adalah inti sel dari sel tubuhnya Budi, maka setelah dilahirkan keluarlah bayi Budi. Jadi mungkin nggak cloning itu dilakukan pada manusia? Mungkin. Mungkin, secara ilmiah sangat mungkin, tetapi secara tadi manusia. Jadi nanti ditulis di sini boleh ya pendapat gitu ya. Secara kemanusiaan kalau melihat seperti ini tidak ada kode etiknya ya, mendahului kehendak Allah gitu. Tapi bukan mendahului kehendak Allah sih. Kalau memang Allah berkehendak ya boleh gitu. Kita kan nyoba gitu ya, namanya juga nyoba. Cuman bahaya ini, lama-kelamaan kalau cloning dilegalkan maka tidak ada perkawinan. Jelas. Dan perempuan itu bisa aja tidak butuh laki-laki. Laki-laki nggak mungkin hamil. Jadi laki-laki itu nggak punya keturunan nanti lama-kelamaan. Jelas ya. Kalau perempuan udahlah nggak usah nikah, cloning aja misalnya aku pengen mengkloning diri aku sendiri karena terlalu cinta sama diri aku sendiri misalnya. Ngeri kan? Kebayang ya kalau nanti ada Bu Eti 1, 2, 3, 4, 5 ya, satu aja pusing. Udah ngasih tugas terus. Jelas ya. Jelas ya, jadi bahayanya, ya jelas, benar ya ada suara. Jadi bahayanya cloning di sini gitu. Tapi kalau mungkin, sangat mungkin. Ya. Jadi boleh dibacakan ulang sama Lauza? Ya, Lauzanya ngilang. Oke. Boleh minta jaringannya. Oke, boleh dibacakan? Apa? Ya, Ibu. Ya, boleh. Sok. Ya. Yaitu sel ovum diambil intinya. Sel tubuh manusia yang diinginkan sifatnya, kemudian kita ambil 2N.
inti sel tubuh 2N disuntikan ke dalam sel ovum, maka sel ovum mempunyai inti yang 2N. Maka berubah menjadi morula rahim wanita. Dan wanita tersebut akan mengandung dan melahirkan. Ya, wanita akan mengandung dan melahirkan bayi seperti yang bayi seperti manusia yang diinginkan sifatnya ya, diinginkan sifatnya. Oke. Oke, sudah ya, saya pause ya. Ya, oke, sudah? Boleh udah di screenshot atau mau dicatat, silakan. Sudah? Sudah? Sudah ya, boleh saya pause dan saya tutup ya. Oke, kayaknya pertanyaan cuma 2 ya. Ya, pertanyaannya 2. Refleksinya jangan lupa. Kemudian kalau mau diupload boleh, nggak usah nunggu catatannya boleh. Nanti catatan bisa menyusul ya. Oke. Stop share. Kita langsung ke LKPD Bioteknologi 4 ya. Rada ngebut ya. Oke. Share screen. Ya, kita membicarakan tentang peranan mikroorganisme dalam bioteknologi. Sekarang minum susu ya. Viduran Smart 1 Plus. Ini adalah gambar dari Clostridium. Sebentar ya. Sebelum ini ada lagi kayaknya ya. Bentar. Bayi tabung. Oh, hibridoma dulu, sorry. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiuningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12 bioteknologi, yaitu pada materi bioteknologi modern, hibridoma, dan teknik plasmid. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas pertama adalah fusi protoplasma. Fusi protoplasma disebut juga teknologi hibridoma. Hibrid artinya penyatuan, doma itu adalah sel somatik atau sel tubuh. Jadi penyatuan 2 sel tubuh. Teknik hibridoma adalah teknik penggabungan 2 sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Di sini nanti kita akan bahas dengan jelas. Fusi protoplasma pada sel hewan atau manusia dimanfaatkan untuk menghasilkan hibridoma atau sel hibrid, penyatuan 2 sel tubuh. Fusi atau penggabungan antara sel pembentuk antibodi, sel limfosit B dengan sel meloma, sel kanker. Sel hibridoma yang dihasilkan dapat membelah secara tidak terbatas seperti sel kanker, tetapi juga menghasilkan sel antibodi seperti limfosit B. Hasilnya adalah antibodi monoklonal, artinya khusus spesifik untuk satu jenis penyakit. Nah, kita bisa melihat di gambar ya. Di situ kita menggunakan tikus yang diambil sel tubuhnya, sel antibodinya, kemudian ditambah dengan sel kanker yang akan menghasilkan 2 sel yang menjadi satu, yaitu hibridoma. Jadi sel antibodi akan berkembang terus-menerus seperti sel kanker, maka akan menghasilkan antibodi monoklonal.
Nah, sekarang kita akan bahas teknologi plasmid. Apa itu plasmid? Plasmid adalah lingkaran DNA yang terdapat pada bakteri. Alasan plasmid dijadikan sebagai vektor DNA atau pembawa gen karena plasmid bisa berpindah dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Yang kedua, karena plasmid dapat berkembang biak ikut pembelahan induknya atau pembelahan bakteri. Contoh aplikasi penggunaan teknologi plasmid yang telah dikembangkan adalah pembuatan atau produksi insulin secara besar-besaran. Hormon insulin yang dihasilkan oleh pulau Langerhans atau pankreas yang berfungsi untuk mengubah glukosa darah menjadi glikogen atau gula otot, sehingga bila orang kekurangan hormon insulin akan mengakibatkan diabetes mellitus. Nah, ini pembuatannya menggunakan teknik rekombinasi DNA. Teknik plasmid pembuatan insulin. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada sel pulau Langerhans atau sel pankreas kita ambil, kemudian kita memotong DNA insulin dengan menggunakan enzim endonuklease restriksi atau enzim yang dijadikan sebagai gunting DNA. Kemudian menempelkan DNA insulin ke DNA plasmid dengan menggunakan enzim ligase atau kita sebut sebagai lem DNA, sama-sama depannya L ya, ligase lem. Gen manusia dan plasmid yang telah menyatu membentuk lingkaran plasmid ini disebut khimera atau DNA rekombinan. Selanjutnya, khimera dimasukkan ke dalam bakteri Escherichia coli atau dikenal dengan E. coli dan ikut berkembang biak, terjadi pembelahan ya, sehingga dihasilkan banyak plasmid. Nah, selanjutnya hormon insulin siap dipanen. Oke, demikian tadi materi tentang anakku tuh susah banget makan sayur. Khawatir nutrisi dan seratnya tuh kurang. Nah, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Dwiuningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12 bioteknologi, yaitu pada materi bioteknologi modern, peranan mikroorganisme dalam bioteknologi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas pertama adalah mikroorganisme sebagai pembasmi hama tanaman. Bakteri yang hidup sebagai parasit pada jenis organisme saja dan tidak mengganggu atau merugikan organisme jenis lainnya dapat dimanfaatkan dalam bioteknologi pembasmian hama atau dikenal dengan istilah biological control. Contohnya adalah bakteri hasil rekayasa genetika yang disebut sebagai bakteri Minimus, merupakan keturunan dari Pseudomonas. Bakteri ini dapat melawan pembentukan es selama musim dingin. Contoh yang lain adalah bakteri Bacillus thuringiensis atau yang dikenal dengan BT yang patogen terhadap ulat hama tanaman. Jadi kita bisa melihat bahwa bakteri ini
akan ditanamkan di tanaman, kemudian ulatnya akan makan dan ulatnya tersebut akan mati dengan sendirinya. Selanjutnya kita akan membahas peranan mikroorganisme dalam mengatasi pencemaran. Penanganan limbah oleh mikroorganisme yang mampu menghasilkan gas hidrogen. Mikroba tersebut adalah Clostridium buthyrium. Nah, ini adalah gambar dari Clostridium buthyrium. Bakteri ini akan mencerna dan menguraikan gula serta menghasilkan gas hidrogen. Gas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar yang tidak menimbulkan polusi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mikroorganisme sebagai pemisah logam dari bijinya. Bakteri Thiobacillus ferrooxidans mengoksidasi senyawa besi belerang atau besi sulfida. Nah, ini adalah bakteri Thiobacillus ferrooxidans. Bakteri ini termasuk jenis bakteri hemolitotrop atau bakteri pemakan batuan. Bakteri Thiobacillus juga dapat digunakan untuk memperoleh logam berkualitas tinggi seperti emas, gallium, mangan, kadmium, nikel, dan uranium. Oke, demikian tadi materi tentang peranan mikroorganisme dalam bioteknologi. Selanjutnya kita akan membahas praktikum bioteknologi konvensional. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bahas LKPD ya. LKPD untuk LKPD untuk apa? LKPD 4 ya. Ya, sudah terlihat di gambar? Di monitor udah terlihat? Sudah ya? Sudah. Oke, sudah. Oke, waktunya udah jam 9 ya. Jadi kuisnya tetap ya Senin depan aja ya. Oke, kita bahas ini dulu. Setelah kalian melihat video, buat rangkuman setengah halaman. Oke, setelah melihat video, coba kalian ceritakan kembali hibridoma bisa menghasilkan antibodi monoklonal. Ada yang bisa jawab? Syifa, Bu. Oke, sip. Syifa, silakan. Dari yang percobaan tikus tadi, iya, jadi tikusnya itu diambil sel, lalu ditambahkan. Tikus diambil sel apa? Sel apa? Halo? Ya, tikus diambil? Sel antibodi tubuhnya. Oke, tikus diambil sel antibodi tubuhnya, terus? Lalu ditambahkan. Tambahkan? Sel kanker. Iya, sel kanker. Menghasilkan 2 sel yang menjadi 1. Ya, menghasilkan 2 sel somatik ya, menjadi 1 yang disebut dengan apa tadi? Hibridoma. Lalu ya. jadi sel antibodinya akan berkembang seperti sel kanker. Sel antibodi berkembang seperti sel kanker. Dan menghasilkan antibodi monoklonal. Dan menghasilkan antibodi monoklonal. Udah ya, gini? Ya. Ya, jadi antibodi monoklonal itu adalah antibodi spesifik untuk satu penyakitnya apa gitu ya, satu antibodi. Oke, sip.
Boleh cepetan ya, ini boleh di screenshot atau dicatat? Sudah? Sudah ya? Sip ya? Oke. Tikus, boleh dibaca lagi sih, Pak? Ya. Tikus diambil sel antibodi tubuhnya, ditambahkan sel kanker, menghasilkan 2 sel somatik, menjadi disebut dengan hibridoma. Sel antibodi berkembang seperti sel kanker dan menghasilkan antibodi monoklomal, yaitu khusus spesifik untuk satu jenis penyakit. Oke, spesifik untuk satu jenis penyakit. Oke. Ya, sudah ya, di pos ya. Oke, nomor 2. Ya, ini. Ya, tikus. Nomor 2, penderita diabetes mellitus sangat membutuhkan insulin, sehingga dibuatlah suntikan insulin. Cara membuat insulin dengan cara teknik plasmid. Bagaimana proses teknik plasmid sehingga bisa menghasilkan banyak insulin? Ada yang mau jawab? Yang lain? Ada? Kalau enggak, udah deh buat ini yang ada di sini aja. Boleh dibantu, Meli? Memotong DNA insulin dengan enzim endonuklease. Memotong DNA insulin, ya tentunya insulin orang sehat ya, dengan enzim endonuklease. Ya, endonuklease restriksi ya. Oke, terus gunting DNA. Ya, sebagai gunting DNA. Terus kemudian menempelkan DNA insulin ke DNA kemudian plasmid. menempelkan DNA insulin ke DNA plasmid. Plasmid itu adalah lingkaran DNA pada bakteri ya. Oke. Dengan enzim ligase. Dengan enzim ligase atau sebagai lem DNA. Oke, lem DNA. Terus gen manusia dan plasmid yang telah menyatu. Gen manusia dan plasmid yang telah menyatu. Plasmid yang telah menyatu. Membentuk lingkaran plasmid. Membentuk lingkaran plasmid ya. Yang disebut dengan kimera. Oh, yang disebut dengan kimera ya. Oke, kimera. Oke. Kemudian kimera dimasukkan ke dalam bakteri Escherichia coli. Kemudian kimera dimasukkan ke dalam bakteri E. coli. Dan ikut berkembang biak. Sehingga dihasilkan banyak plasmid. Terus, udah? Hormon insulin siap dipanenkan. Oke, hormon insulin siap dipanen ya, siap dipanen. Ya, nanti boleh dibaca ulang lagi semuanya ya. Oke. Kita pause ya, boleh di screenshot, boleh? Sudah? Oke. Sudah ya? Oke. Nah, sebenarnya kemarin sudah kita bahas juga ya. Nomor 3, satu lagi, boleh? Ada yang mau bantu? Yang lainnya? Takutnya nggak ditunjuk gimana gitu? Ayo, yang lainnya ada? Sela mungkin? Akbar? Alpina? Ya, ini sebenarnya kemarin kita sudah bicara ya. Coba kalian ceritakan ulang bagaimana proses bakteri BT, Bacillus thuringiensis, bisa membuat ulat mati, sorry. Oke, ya. 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 Nah, sekarang ada yang bisa? Boleh dibantu oleh Lauza? Biar cepat. Iya, Ibu. Ya, BT gimana caranya? Kalau Ujama, Ibu, bakterinya itu ditanam. Makan hewan. Ditanam di mana?
disisipkan pada Tanaman. pada tanaman jagung ya di situ ya. Terus Kemudian dimakan ulat. kemudian ulat mencoba untuk menyerang ya. Ya. Memakan aja ya, memakan tanaman jagung. Ternyata apa? Ulatnya itu mati. Ya, tersebut mati. Gitu doang ya? Udah? Ya. Udah, Ibu. Jadi intinya kita bikin kapok itu ulat ya. Kita bikin kapok itu ulat dengan cara tanaman jagungnya sudah disisipin bakteri Bacillus thuringiensis ya, disisipkan pada tanaman jagung. Oke. Nah, ini menggunakan teknik apa ini? Transplantasi gen. Biological control. Oh, ya, kontrol menggunakan teknik biological control atau biopestisida ya, pestisida ya, atau ya biopestisida. Jadi pestisidanya itu dengan membawa suatu makhluk hidup gitu ya. Misalnya kayak biopestisida juga bisa kan, misalnya musuh dari tikus itu adalah ular. Jadi sawahnya kita kasih ular gitu ya. Tapi ini yang menggunakan teknik biological control atau dengan transplantasi gen, ya kan? Karena kita menyuntikkan BT tadi, Bacillus thuringiensis. Oke. Jadi ini sudah di screenshot? Sudah? Sudah ya? Oke, saya post. Ya, alhamdulillah selesai. Mungkin terkesan buru-buru karena saya harus ngantar anak. Ya, ini refleksinya jangan lupa. Oke, stop share. Terima kasih buat Meli, Lauza, makasih banget udah bantu jawab saya biar cepat. Meli, Lauza, dan Siva, dan yang lainnya juga ada Nadila, Putri, Muhammad Ardiansyah, oke, Alpina, Sela, Budi, Darmawan, oke, thank you, Akbar, Indri, Anissa, Delia, Napisa, oke, semuanya sehat ya, oke ya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan, oh ya satu lagi, Ibu sudah mengupload praktikum ya. Praktikumnya nanti kalian lihat videonya sendiri ya. Kemudian di situ sudah jelas ada tiga stimulus atau 3 macam praktikum yang boleh kalian pilih satu saja. Ya, satu saja yang dipilih ya. Ada Napisa, ada Novia juga ya, Novia ya. Oke. Nah, jadi satu aja yang dipilih dari 3, kemudian kalian bikin video seperti biasa untuk laporannya dan laporan tertulis. Nah, ini praktikum ini adalah salah satu nanti masuk ke nilai kelulusan kalian. Jelas ya? Tapi praktikumnya nggak cuma ini, praktikum yang kemarin semua praktikum, ya, terutama yang ada di semester 2, ya, semester 2. Dan saya juga akan mengambil yang kemarin semester 1, nilai praktikum kalian sudah ada di rapot. Jelas ya? Oke, ya nanti kalau ada pertanyaan boleh ngejapri ya, misalnya nanya-nanya tentang praktikum boleh banget ya. Mohon maaf kalau mungkin ngejaprinya jam segini baru dibalas jam segitu ya, mohon maaf ya. Tapi insya Allah kalau saya lagi online pasti langsung dibalas ya. Jelas? Oke, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi terima kasih dengan kelas yang luar biasa ini 12 IPA 7 ya. Oke. Karena alhamdulillah kita ketemu di hari Senin ya, hari pertama di minggu pertama saya Zoom dan ternyata ketemu anak-anak yang luar biasa yang bisa bantu saya jawab LKPD dengan sangat cepat. Oke, thank you ya, kalian sudah baca dulu soalnya LKPD-nya ya. Akbar akhirnya nongol juga ya, ada Novia juga ya, thank you Putri. Oke, nah terima kasih. Kita ketemu lagi insya Allah hari Senin depan, kita akan bahas soal-soal ujian sekolah, karena bulan Maret kalian sudah menghadapi ujian sekolah, kita akan bahas dan kita akan kuisis berhadiah bioteknologi, jelas? Dan terdiri dari 10 soal, materinya adalah bioteknologi 1, 2, 3, 4, ya, tapi soalnya cuma 10, oke. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama cantik. Ya, dadah.